Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Gitu dong semangat. Kemana aja nih? Udah seger nih. Emang seger. Penjagaran. Penonton nyariin. Iya. Kayak sehari ketemu tuh kayak 24 jam. Kemarin gimana rasanya membawakan Midnight Live? Gorgi dong. Grogi. Grogi. Otong minggu depan bawain Midnight Live 2 kali seminggu. Emang iya? Katanya sih gitu. Jadi gosipin dah. Kayaknya mau menggeser posisi saya. Iya. Asal waktunya tepat aja. Ini penyegaran apa nambah kerjaan? Tapi semangat Tong ya. Ya mau nggak mau. Di setiap ada cobaan, pasti ada problem. Di setiap ada cobaan, pasti ada cobaan berikutnya. Iya, itu dia maksudnya. Keren. Jadi minggu depan lo 2 kali, gue 3 kali ya? Hari apa saya juga nggak tahu nih. Ya kita lihat aja lah. Kita lihat nanti lah ya. Oke, baik. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu Aumania dalam Come On, Kamis Omon-Omon online berikut ini. Nah, kita sudah terhubung dengan Sinta Kusuma Primastuti. Selamat malam, Sinta. Halo, malam Kak Resa, malam Kak Otong. Ini Aumania cabang Singapura, negara tetangga Negara dekat. tetangga. Apa kabar, Sinta? Sehat-sehat, baik Kak. Sehat ya. Resa, Kak Otong gimana? Sehat terus kita. dong. Semangat terus kita kan. Semangat. Ah, udah ini bikin kelar tadi. Buat sajen. Sinta, bagaimana kondisi Ya. di Singapura saat ini? Apa kabar Singapura? Singapura ya tetap panas. tetap Cuacanya panas ya? tetap panas. Iya. Gimana di sana, harga BBM naik nggak? Infonya sih gitu, cuman kan karena kalau kayak aku gini kan cuman pakainya MRT, bus gitu ya Kak. Jadi Oh, nggak ngikutin berapa kenaikannya, karena kalau transportasi MRT sama bus itu emang udah naik tahunan gitu Kak. Jadi Oh, untuk tahun ini emang naik 5% dari tahun lalu. Tapi nggak ada hubungannya sama perang yang terjadi ya. Jadi emang udah dari awal tahun. emang Oke. tiap tahun naik ya harga ini ya tiketnya ya. Ya, betul. oke. Nah, Sinta sendiri di Singapura udah berapa lama? Ini tahun kedua Kak, semester 3. Semester 3. Oh, tahun depan tahun ketiga dong ya berarti ya. Iya, iya lagi. Iyalah. Oh, iya, iya. 2 tahun lagi tahun keempat. Iya. Gitu aja terus. Sinta kuliahnya jurusan apa nih kalau boleh tahu nih? Jurusannya sosiologi Kak. Wah, Sosiologi. Sosiologi. Oke. Iya. Ngambil S2, S3? S3. 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 Keren. Jadi nanti calon PhD in Sociology. in sociology. Betul ya Sinta ya? Iya Kak. Iya, iya betul. Wah. Berapa lama lagi tuh selesai PhD-nya tuh? Ya masih 5 semester lagi. Masih jauh sih. Ya, semoga lancar semua ya Sinta. Amin, amin. Makasih Kak. Oke. Nah, apakah ini memang cita-cita kamu sejak kecil mempelajari sosiologi? Enggak sih. Enggak kepikiran juga bisa kuliah sampai S3 gitu. Cuman ya emang jalannya sih kayaknya ke situ Oke. gitu. Belajar apa sih kalau sosiologi, Sinta? Di S3 itu belajar apaan ya? Waktu SMA saya puyeng. Ya, jadi kalau risetku sih khususnya tentang lansia, Kak. Jadi namanya social gerontology gitu. Atau sociology in aging. Jadi tentang lansia gitu, tapi hubungannya dengan kondisi sosial sekitar. Seperti itu. Dengar-dengar Karena kan Indonesia udah masuk ke population aging juga ya Kak, penuaan populasi. Oh gitu. Oke. dengar-dengar Mbak Sinta juga jadi lurah ya di sana ya? Iya, lurah ini award di LPDP.
Oke, lurah apa nih? Jadi kalau kayak penerima beasiswa LPDP itu ada apa kayak perhimpunannya gitu Kak untuk memudahkan koordinasi gitu kan sama LPDP pusat. Nah, kalau di Indonesia itu per perguruan tinggi biasanya. Nah, itu disebut kelurahan, misalnya kelurahan UI, kelurahan ITB gitu. Tapi kalau di luar negeri itu basisnya bisa negara, per negara atau per kawasan gitu. Jadi di sini Oke. namanya kelurahan Singapura. Oh gitu. Menarik, ada lurah, Menarik, iya. ada camat nggak ya? Ada. Nah, nanti balik ke Indonesia kontribusinya seperti apa, Sinta? Kebetulan saya udah kerja jadi PNS di pemerintah daerah saya sih Kak. Jadi saya dari Kota Batu kan, saya kerja di Pemkot Batu. Jadi selesai kuliah tentunya kembali ke instansi. Saya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Oke. Cocok ya, sesuai dengan ini ya jurusannya ya. Ya, di bidang sosiologi, pembangunan di bidang sosiologi. Oke. Sosial. Kenapa kamu merasa penting kamu harus mengambil program ini untuk bisa membangun daerah kamu nanti? Ya itu Kak, jadi waktu nyusun RPJPD yang rencana pembangunan jangka panjang itu, kan baru lihat proyeksi penduduk Indonesia termasuk di Kota Batu juga, bahwa nanti tahun 2050 itu persentasenya udah lebih dari 20% gitu. Jadi di situ saya merasa, wah apa nih yang perlu kita persiapkan gitu kan dari sisi kebijakan publiknya juga, kemudian infrastruktur yang perlu kita persiapkan karena kita juga punya keterbatasan anggaran kan, beda kalau di Singapura negaranya kecil, orangnya sedikit gitu. Jadi butuh intervensi yang lebih spesifik. Jadi itulah yang mendorong saya untuk ya harus belajar lagi karena kita juga punya, karena kita kan masyarakatnya kolektif ya Kak. Jadi sebenarnya kita punya modal sosial yang cukup untuk bisa mengkompensasi anggaran yang terbatas. Itu sih yang mau saya tonjolin di riset saya nanti. Keren banget. Itu. Membangun negeri. Betul, membangun daerahnya. Nah, sejauh ini apa yang bisa dievaluasi atau apa yang ingin Sinta perbaiki begitu agar nanti Batu bisa lebih baik lagi dengan pendidikan yang saat ini ditempuh oleh Sinta? Itu Kak, kalau sekarang kan fokus kita biasanya masih ramah anak gitu ya. Nah nanti perlahan kita harus mulai ramah lansia gitu. Jadi terutama juga adanya banyak lansia yang tinggal sendirian misalnya. Itu bagaimana lingkungan sekitarnya kayak neighborhoodnya itu bisa mensupport mereka, termasuk juga bagaimana kemudahan akses transportasi misalnya menuju ke pelayanan kesehatan. Itu kita juga bisa belajar sih dari Singapura seperti itu. Tapi Iya, yang iya. terutama itu tadi tetangga untuk bisa lebih bantu ya, peduli dengan lansia yang ada di sekitarnya. Oke, apa yang bisa kita pelajari dari Singapura soal ramah lansia ini, Mbak Sinta? Di sini untuk lansia itu mereka udah terdaftar khusus gitu ya Kak ya. Jadi mereka punya kartu khusus yang tinggal di tap sama di public transport juga kan. Jadi nanti ada harga khusus untuk lansia. Seperti itu. Kemudian akses kayak itu sebenarnya kayak untuk akses disabilitas juga sih. Misalnya mereka pakai kursi roda itu ke bus pun itu bisa, jadi nanti dibantu sama drivernya untuk ada kayak apa kayak jembatannya gitu kan dari halte untuk bisa naik ke bus gitu. Jadi mereka bisa juga mandiri asalkan aksesnya tersedia dengan baik. Oke, keren ya. Jadi Keren, banyak yang bisa dipelajari dari negara tetangga, khususnya soal ramah lansia tadi, Iya, Tom. benar-benar. Nah, di Indonesia baru ada PP Tunas. Benar nih. Sinta, kalau
ngikutin ceritanya, yang ngikutin beritanya terkait pembatasan sosmed untuk anak. Nah, kalau di Singapura ini seperti apa sistemnya? Ada peraturan seperti ini nggak? Kalau di Singapura itu ketat banget sih Kak. Jadi di Singapura itu ada 4 pihak lah ya kalau 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 aku boleh menyimpulkan. Jadi yang pertama dari pemerintahnya, mungkin sama ya dengan Indonesia. Jadi sudah membuat undang-undang khusus untuk namanya online safety. Itu mulai berlaku udah di tahun 2023 dan itu mengatur mulai dari penyedia layanan online-nya. Nah, penyedia itu kan ada 2 ya, jadi untuk platformnya, kemudian yang kedua untuk penyedia internetnya. Jadi mereka benar-benar juga harus bisa menyediakan environment yang mendukung gitu, mensupport tindakan yang bertanggung jawab kayak gitu, dari akses ke konten yang berbahaya, terutama juga perlindungan untuk anak-anak. Dan ngeri juga untuk dendanya itu ada 2, jadi denda untuk penyedia layanannya, juga denda untuk pengaksesnya. Kalau untuk penyedia itu bisa sampai dengan $1 juta Singapura, berarti sekitar 1,3 miliar ya. Wow. Kemudian kalau untuk yang mengakses itu bisa sampai $20.000 per hari. 20.000 berarti berapa tuh, sekitar 2,6 juta. Kemudian si platform medsos gitu ya, kayak Meta, X atau TikTok itu juga wajib memberikan laporan keamanan tiap tahun ke pemerintah, ke IMDA ya, Komdigi-nya sini, seperti itu. Jadi sudah juga ada kategori konten-konten berbahaya, yang disebut berbahaya itu apa saja, itu rigid disebutkan di situ. Itu kemudian itu berarti dari pemerintah, dari penyedia. Yang ketiga adalah dari penggunanya sendiri. Nah, pengguna itu rigid juga. Jadi misalnya ada screen time sama ada untuk penggunaan gawai gitu. Jadi untuk screen time untuk mulai bayi sampai umur 1,5 tahun itu nggak boleh sama sekali gitu. Jadi no screen time buat sampai umur 1,5 tahun. Kemudian kalau 1,5 sampai 2 tahun itu boleh screen time, tapi kontennya dibatasi untuk yang benar-benar high quality educational content gitu. Kemudian yang 2 sampai 6 tahun itu juga kontennya dibatasi dan juga screen time-nya maksimal 1 jam 1 hari. Kemudian yang untuk mulai usia sekolah gitu ya, 7 sampai 12 tahun itu cuman boleh sampai 2 jam sehari. Nah, selain screen time, mulai tahun ini juga berlaku untuk secondary school, SMP, SMA, itu tidak boleh menggunakan HP, smartphone, dan smartwatch ketika berada di sekolah. Jadi selama sekolah itu termasuk ketika istirahat atau ekstrakurikuler gitu, itu tidak boleh menggunakan sama sekali. Nah, kemudian juga melibatkan pengawasan dari orang tua. Seperti itu, Kak. Penting kemudian, itu pengawasan orang tua. Dan yang sudah berjalan keempat 3 tahun berarti Iya. di Singapura ya. Untuk Soal online konten security, kreatornya online safety. juga ada loh, Kak. Jadi Untuk konten kreator ada juga. Ya, jadi kayak nggak bisa tiba-tiba aku yang orang Indonesia di sini bikin konten kayak gitu. Itu diatur. Jadi misalnya yang dari luar negeri gitu ya, ada di Singapura, untuk konten creator termasuk fotografer, videografer itu harus terdaftar di Menakernya sini, Kemenakernya sini. Kemudian untuk konten creator yang berhubungan dengan finance, yang untuk memberikan saran keuangan atau investasi, itu juga ada lisensinya. Gitu. Jadi betul-betul ketat. Nggak semua orang bisa tiba-tiba jadi influencer gitu. Jadi semua kontennya pun diawasi. Kayak iklan juga harus sesuai, harus jujur gitu, nggak menipu, nggak clickbait yang kayak gitu-gitu sih. Jadi ketat sekali gitu. Berarti Ketat jarang banget ya. ketat banget. Jarang tuh lihat anak
Kalau makan dikasih lihat HP, makan biar diem ya kan. Biasa. Lebih ketat ya. Iya, Iya. ketat. Oke, begitu toh. Harus ketat, jelas ya. Dari Terus penyedianya dendanya juga juga ya, penyedia. benar-benar gitu. Iya. Jadi orang Dendanya juga jadi besar. mikir gitu. Ya. Ya, Nah, kalau konten Midnight Live aman nggak di Iya. Singapura? aman Kak. Aman ya? Aman ya. Apa kira-kira masukan dari Sinta dan juga dari Aumania Singapura untuk Midnight Live? Ya semoga terus berkelanjutan ya Kak, karena selain kasih hiburan juga, misalnya buat diaspora gitu ya, termasuk pelajar Indonesia yang ada di luar negeri gitu ya, ngikutin atau update info yang dikemas dengan menarik gitu. Jadi ya semoga panjang umur programnya ya Kak ya. Jadi harus sabar nih Amin. Kak Otong dan Kak Resa. Iya, Sinta juga semoga sukses, Sukses, ya. dalam menempuh pendidikan di Singapura dan nanti kembali ke Indonesia bisa berkontribusi untuk negeri, membangun Indonesia lebih baik lagi. Kita kasih Yes, tepuk tangan untuk Mbak Sinta. Salam juga buat warga-warga kelurahan di sana ya, Mbak Cinta ya. Ya terima kasih Kak. Sehat selalu ya Mbak Sehat Sinta, selalu. sampai ketemu Ya, lagi. terima kasih. Oke, baik, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Sinta, Aumania cabang Singapura. Banyak insight baru ya di Insight Singapura ya. baru itu omongannya daging semua. Daging gitu. semua tuh. Iya, nggak ada tulangnya toh. Iya. Bukan duri dalam daging itu. Apalagi soal online safety tadi, Heeh. yang juga sudah diterapkan di Indonesia. Semoga bisa berlangsung dengan baik, lancar, dan itu tadi harus tegas. Tegas. Dendanya gede di sana lu. Wuh. Waduh. Berapa kali lembur itu bayarnya? Lembur yang nggak dibayar. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi dengan sejumlah informasi lain. Jadi jangan kemana-mana, Aumania. Tetaplah di Midnight Live.